tubatu ay as-salawatul khamsu ala kulli muslimin mukallafin ay balighin aqilin dzakarin aw ghairihi tahirin fala tajibu ala kafirin asliyin wa sabiyyin wa majnunin wa mughman alaihi wa saqrana bila ta'addin li'adami taklifihim. Dan hanya saja wajib oleh salat yang diwajibkan itu artinya salat 5 waktu atas setiap orang muslim. Jadi Al-Quran mengatakan aqimis sholah, dirikanlah oleh kamu akan sholat. Siapa yang disuruh? Kamunya itu siapa? Enggak semua orang muslim itu disuruh sembahyang, enggak. Aqimis sholah kan dirikanlah oleh kamu, yang kita bahas kamunya ini siapa? Nah di sini kamunya ini harus memenuhi 4 syarat daripada wajib sholat. Apakah semua orang muslim? Orang muslim ada yang orok, lahir suruh sembahyang. Jadi di sini jadi syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat disebutkan dalam kitab Fathul Mu'in. Pertama, ala kulli muslimin. Jadi untuk semua orang Islam, orang Islam semua, bisa orok, bisa anak kecil. Yang pertama orang Islam. Kalau orang sholat sudah pasti orang Islam. Tapi orang Islam belum tentu. Yang sholat sudah pasti orang Islam. Maka fala tajibu ala kafirin asliyin. Kalau yang diwajibkan orang Islam, maka enggak wajib buat orang kafir. Nah, kafir ini ada 2. Ada kafir asli, ini asli, memang dari kecil, dari orok lahir udah kafir. Yang kedua ada kafir aridi, kafir yang baru datang. Sebab nganggur, nggak punya kerjaan, ekonomi susah, dikasih kerjaan, syaratnya lu masuk agama gua, masuk. Nauzubillah, murtad, namanya kafir aridi, akibat murtad. Nanti beda tuh antara kafir asli sama kafir aridi, beda. Jadi ini benar-benar orang kafir asli ini memang dia di dunia nggak dituntut buat sholat, tapi mereka nanti di akhirat disiksa karena ninggalin sholat. Padahal sekalipun mereka berusaha untuk sholat, tetap sholatnya nggak sah. Kenapa orang kafir asli dia sholat nggak sah? Karena di dalam sholat itu ada niat. Syarat sahnya niat mesti muslim. Nggak sah kalau orang kafir itu niat. Al kafiru laisa min ahli niyah. Orang kafir tuh nggak sah kalau niat. Makanya dia mau niat puasa juga kagak sah. Walaupun dia itu nanti di akhirat disiksa karena ninggalin puasa. Di dunia nggak dituntut, mereka nggak wajib buat sholat, buat puasa. Itu bedanya. Tapi anugerahnya dia, begitu dia lahir kafir, dari lahir terus sampai 60-70 tahun. 70 tahun dapat hidayah, masuk Islam. Qadha enggak tuh salatnya? Puasanya? Enggak. Dari mana dalilnya? Dari Al-Quran. Dari Al-Quran, dari Allah. Qul, katakanlah wahai Muhammad, lilladzina kafaru, kepada orang-orang kafir, iyantahu, jika mereka berhenti dari kekufurannya, berhenti dari kekafirannya, dengan cara apa berhenti? Masuk Islam, yughfar lahum, mereka akan diampuni maqad salaf, dosa-dosa yang dulu habis pemutihan, bersih kayak anak orok. Anaknya dia tuh. Tapi ente mau jalan kafir? Jadi mau Allah yang suruh ucapkan, katakan kepada mereka wahai Muhammad, kepada orang kafir,
iyantahu, jika mereka semuanya berhenti dari kekafiran mereka, maksudnya berhenti dengan cara masuk Islam, yughfar lahum ma qad salaf, mereka akan diampuni semua dosa-dosa yang terdahulu. Makanya begitu dia masuk Islam nggak pakai qada. Padahal dari umur 15 tahun, masuk Islamnya 60 tahun, 60 tahun dikurang 15 berapa? 45 tak? 45 tahun. Puasa berapa hari itu? Enggak kodok sholat, enggak kodok puasa, dosa semuanya diampun, pemutihan. Mereka semua bersih, pemutihan. Jadi wajib puasa, wajib sholat, pertama syarat sah wajib sholat adalah orang enggak wajib bagi orang kafir asli. Gimana orang murtad? Orang murtad umur 20 tahun dia masuk Kristen, dia masuk agama lain, terus 40 tahun balik lagi masuk Islam. Kodok nggak tuh sholatnya? Kodok. Dari umur 20 tahun ke 40 berarti berapa tahun? 20 tahun. Sholat sehari 5 waktu kali 5 kali 30 150 kali setahun kali 20 tahun. Puasanya sebulan 30 hari kali 20 tahun. Kodok. Makanya beda antara kafir asli sama kafir murtad. Kodok semuanya tuh, sholatnya dikodok, puasanya dikodok.